Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama Bang Surya Judi lagi. Kita bersama-sama camping di Ranca Bali, Rengganis Ranca Bali. Kita ini sama-sama berada di komunitas 5247 Overland. Jadi sama-sama mantan aktivis mahasiswa. Dulu nih Bang Surya Judi mantan ketua Dewan Mahasiswa Jayabaya tahun 1978. Zaman lagi hebat-hebatnya pergolakan mahasiswa ketika itu. Iya. Saya sendiri mantan ketua umum HMI Batko Jawa Barat. Jadi kita ini kumpul-kumpul sama mantan aktivis mahasiswa zaman baheula, zaman dulu. Nah, kita bersama dalam satu komunitas kita namakan 5247 Overland yang kerjanya jalan sehat, camping, touring, mencari kenyamanan, kebahagiaan hidup di masa tua. Di masa tua. Nah, kebetulan sekali kita ini dua-duanya mantan stroke ya Bang ya. Ya, mantan stroke. Mantan stroke. Saya sendiri terserang stroke tahun 2012. Sudah 12 tahun yang lalu. Dengan Bang Surya Judi nanti kita tanyakan beliau bagaimana sejarah beliau kena stroke. Kita sapa dulu Bang Surya. Assalamualaikum Bang Surya Judi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan sahabat-sahabat kita ya. Kita camping dan kita bincang-bincang lagi Bang. Ini terkait stroke. Tetapi kita bicara umum aja ya. Lebar, tidak hanya sekedar stroke. Tapi kita bicara apa saja yang bisa kita obrolin pagi ini. Bang, saya mau tanya. Dulu kan kita pernah podcast ya, sahabat-sahabat tahu juga bahwa apa yang kita perbincangkan itu ada di channel Analisa Stroke, channel saya. Nah sekarang kita bicara-bicara yang lebih umum lagi Bang. Bang, mengapa Abang ikut komunitas begini Bang, menurut Abang? Ini ceritanya begini pertama. Anak saya pacaran sama anak salah seorang aktivis komunitas ini. Aktivis mahasiswa zaman dulu juga. Aktivis mahasiswa zaman dulu ya. Jadi suatu hari saya diajak ke rumahnya untuk kenalan. Anak saya mengajak saya dan ibunya kenalan dengan ke rumah Pak Lili. Pak Lili itu besan Bang Surya sekarang. Calon ya. Waktu itu calon besan ya. Ya. Memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Jadi Pak Lili setelah perkenalan itu, singkatnya beliau banyak cerita tentang HMI. Tentang aktivitas kemahasiswaan zaman dulu. Zaman dulu. Jadi pada saat beliau sudah tidak menceritakan lagi, udah diem, saya ngomong, Pak, saya aktif di HMI cabang Jakarta. Oh, baru beliau senang. Wah, ini saudara kita ketemu. Nah, langsung Pak Lili telepon ke beberapa orang mantan aktivis mahasiswa di Jakarta. Semuanya kenal saya. Nah, malah istrinya Pak Lili, Bu Iza, telepon ke Aceh. Ke Bu Urap, kenal juga. Akhirnya saya kenalan, maka diajak Pak Lili untuk berkumpul di Bu Pertaci Bubur tiap hari Sabtu. Kata Pak Lili, tiap hari Sabtu kita kumpul di Bu Pertaci Bubur. 2 bulan sekali kita camping. Inilah makanya kejadiannya. Gitu ya. Oke, jadi di situ ya ceritanya. Ya. Nah kemudian kan Bang Surya waktu itu kan stroke tahun berapa?
Stroke tahun 2005. 2005 ya. Berarti lebih lama dari saya. Ya, Ada kendala nggak masuk komunitas seperti ini? Karena mantan stroke gitu. nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Karena saya patuh pada anjuran dokter. Ya apa tuh patuhnya? Saya pertama dirawat di Rumah Sakit Pertamina 25 hari, Jakarta. Iya. Di situ saya lihat nggak ada perkembangan apa-apa. Jadi asik tidur aja. Oleh istri saya menelpon ke Aceh. Tanya sama teman-teman saya di Aceh. Ini abang di sini. Lagi stroke, dirawat Rumah Sakit Pertamina. Marah orang Aceh. Udah keluarkan aja Rumah Sakit Pertamina, bawa ke Penang. Nah, bawa ke Penang. Disuruh catat lah rumah sakitnya Island Hospital. Dokternya Profesor Hanifah. Bawa sana aja. Jadi anak saya ikut 2 orang ke Penang. Sampai di Penang, anak saya dan istri saya menceritakan 25. Saya selama di Jakarta 25 hari di Rumah Sakit Pertamina. Pokoknya seperti tadi lah, telepon ke Aceh, suruh bawa ke sini. 25 hari di tempat tidur aja. Ya, Tidak ada latihan-latihan apa-apa. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sampai Rumah Sakit Penang, kata Profesor Hanifah, kita jangan cerita masa lalu, kita cerita ke depan. Maka di hari pertama itu foto torak, periksa darah lengkap, lantas MRI, 4 jam selesai. Dipanggil lagi masuk ke polinya, Profesor Hanifah mengucapkan selamat pada saya, nggak ada penyakit apa-apa Pak, katanya. Selain stroke. Ya, yang ada darah Ya tinggi. artinya jantung tidak ada problem. Nggak ada. Ginjal tidak ada problem. Lambung tidak ada problem. Iya, Tapi hanya masalah stroke suruh. yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi dan kekentalan darah. Kekentalan darah ya. Ya, Itu kan bukan penyakit, itu bukan mah penyakit. Jadi kata Profesor Hanifah, ini sudah berpuluh tahun ini masalah ini masa berpuluh tahun mengendap. Jadi baru meletuslah katakan. letuslah 200, tensi darah saya 240, stroke lah 240 per berapa? per 110. Per 110. Stroke ya waktu itu. Itu Stroke. tahun 2005. 2005. Ya artinya cukup lama lah. Ya, Maksud saya Bang Surya itu dalam periode 2005 sampai sebelum masuk komunitas ini apa aktivitas Bang Surya? saya dagang. Masih bisnis? Waktu Itu masih sudah terkena stroke, kemudian dagang lagi. dagang lagi. Jadi oke deh, kalau gitu kita kembali cerita dulu sampai bagaimana Bang Surya pulih ya. Ya. Jadi Bang Surya kan ke Penang, kemudian kata Dokter Hanifah bahwa tidak ada problem kesehatan, sehat semua ya. Nah kemudian apa yang dikatakan, diarahkan oleh Profesor Hanifah itu? Harus dilatih jalan jinjit. Jadi dilatih jalan jinjit. Kenapa jalan jinjit? Katanya untuk menormalkan saraf-saraf kita. Saraf yang mana? Saraf tulang belakang. Tulang belakang. Ya, Ya betis juga jadi kuat kan ya. iya. Jadi itu mungkin untuk mensolusi saraf dan otot ya, terutama otot betis ya. Iya. Yang tentu waktu itu gimana keadaannya betis itu? Keras. Enggak, waktu itu kan biasanya runtuh tuh waktu kena stroke. Iya. Itu disolusi. Iya. Dulu memang Bang Surya waktu terkena stroke kayak apa? Nggak bisa jalan. Kanan nggak bisa. Kanan gimana? Semua kaku. Kaku. Iya. Nggak bisa jalan. Nggak, tangan kaku, mulut kaku. Oh, memang dulu apa? Penyumbatan atau pecah pembuluh darah? Penyumbatan. Oh, penyumbatan. Oke. Penyumbatan ya. Jadi kasusnya kaku. Kaku. Bukannya lemas. Bukan. Bukannya lemas. Bukan. Oh gitu. Oh bukan lemes ya.
kaku. kaku. Oke, dan itu kemudian disolusi dengan cara jinjit. Pertama jalan jinjit, kedua berenang seminggu 2 kali. Nah, itu kan tadi jinjit kan udah ketahuan tuh untuk mensolusi saraf dan otot ya. Otot yang tadinya Kaku-kaku semua. kaku semua menjadi lentur barangkali ya. Lentur. Oke. Yang kedua berenang. Untuk apa berenang itu? Berenang tuh Supaya apa? kekuatan tangan ya. Ya mengembalikan semua, Ya, mengembalikan fungsi-fungsinya yang telah kaku itu. fungsi yang kaku itu dikembalikan menjadi lentur kembali ya. Ya. Jadi itu. Oke. Kemudian apalagi selain berenang? Selain berenang, pesan Profesor Hanifah, hilangkan prasangka buruk terhadap siapapun. Oke. Berarti itu pikiran negatif ya. Ya. Jadi apa kata Profesor Hanifah kenapa? Kenapa harus menghilangkan prasangka buruk? Nggak usah pikir-pikir tentang orang lain. Oh. Gitu, karena itu yang menyebabkan stres kali ya. Ya, mencampur-campurkan stres juga semua. Jadi saya berlatih-latih itu sampai setahun ada. Ya, karena kan kalau kita stres kan tekanan darah kita bisa melonjak tiba-tiba. Ya, Oke, itu bisa kita mengerti. Ya. Jadi cara mensolusi Bang Surya ini di samping tadi ya jinjit, berenang, dan juga tidak mengurusi urusan orang lain ya. Ya. Tidak benci kepada orang lain. Ya. Itu kan faktor spiritual tuh ya. Ya. Terus apa lagi setelah itu? Setelah itu dekat pada Allah. Ya, dekat pada Allah. Ya. Nah, maksudnya untuk memulihkan, ya kalau dekat pada Allah ya itu spiritual juga ya. Ya. Artinya barangkali Bang Surya ikhlas gitu ya. Ya. Menerima keadaan itu. Iya. Tidak melawan. Ya. Tidak menyalahkan orang lain. Tidak. Jadi itu spiritual karena dengan kita ikhlas itu merupakan suatu kekuatan. Iya, kekuatan. Kekuatan batin yang menyebabkan kita menjadi punya harapan dan semangat hidup yang berdampak pada latihan yang akan kita lakukan menjadi fokus. Nah, terus apa lagi setelah itu? Setelah kalau jalan kaki gimana? Jalan kaki setelah setahun setengah udah sembuh. Oh, udah setahun setengah udah sembuh. Oh, jadi yang memulihkan. Ini kan gini Bang Surya, supaya jangan salah pengertian ya. Istilah stroke itu ada dua, ada sembuh dan ada pulih. Jadi kalau sembuh itu adalah ketika kita di rumah sakit, ya kita ditreatment oleh dokter, itu oksigen kita sudah masuk kembali ke otak, darah kita sudah mulai masuk kembali ke otak, itu kita dikatakan sembuh stroke. Nah kemudian setelah itu kita masuk periode pasca stroke, yaitu problem fisik akibat dampak stroke yang kita alami. Misalnya tadi tuh kaku di sebagian badan, lemas di bagian badan. Nah, sekarang Bang Surya bercerita tentang setelah sembuh stroke, yaitu bagaimana cara memulihkannya. Tadi cara memulihkannya Bang Surya sudah katakan tadi, jinjit ya kan? Jinjit, berenang, kemudian apalagi tadi pikiran negatif ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Dan kemudian setelah yang itu, nah dari yang 4 poin itu tadi apa yang Bang Surya hasilkan? Selama 1,5 tahun katanya ya? Iya, sembuh. Pulih, artinya pulih. Apa? Bisa jalan? Bisa jalan, ngomong udah bisa. Ngomong udah bisa. Tangan udah enak. Oh gitu, oke. Kemudian 1,5 tahun jalan kaki. Itu bagaimana jalan kaki? Kok bisa dapat ide jalan kaki, bagaimana ceritanya? Dokter suruh. Siapa? Profesor Hanifah? Iya. Apa dibilang? Keliling-keliling aja di sekitar tempat tinggal pertamanya. Kata dia. Kan sudah 1,5 tahun. Iya. Balik lagi ke Penang. Oh, balik lagi saya ke Penang. 6 kali saya ke Penang. Oh, 6 kali ke Penang. Nah, pada waktu balik terakhir itu diarahkan untuk jalan kaki. Apa katanya gunanya jalan kaki? Ini udah sembuh. Ya udah pulih lah. Udah pulih. Sekarang jalan aja, sering jalan.
Jalan jangan cepat-cepat, biasa-biasa aja. Terus berapa jarak jauh jalannya? Sekuatnya. Kuatnya. Dan pada akhirnya Bang Surya normal seperti sekarang ini kapan mulai? Ya setahun setengah itu. Oh, setahun setengah Udah. sudah pulih ya. Udah. Cuman ditambah dengan jalan kaki ya. Ya. Menambah kesempurnaan Ya, kepulihan ya. ya. Oke. Terus bagaimana nasib bisnis Bang Surya setelah itu? Sahabat, saya kasih tahu Bang Surya ini dulu aktif di dunia kemahasiswaan sebagai tokoh pemuda dan kemudian juga pernah menjadi ketua HIPMI Aceh, Bang ya? Ya, ketua HIPMI Aceh. Ketua HIPMI Aceh ya. Tahun 90-93. Jadi beliau pengusaha dan kemudian setelah terkena stroke berhenti usaha itu. Cerita berhenti begini, anak-anak udah selesai kuliah semua, udah kerja. Mereka rapat di rumah, di meja makan di rumah, masuk ke kamar tidur saya. Mereka rapat kemudian masuk kamar tidur semua. Ya. Terus apa dibilang? Ini ada berita kayak kami rapat tadi. Oh gitu ya. Bunda ada pensiun di PLN. Ya. Ayah tutup aja perusahaan. Oh tutup perusahaan. Oke. Itu kapan itu? Waktu 1,5 tahun Ya. setelah stroke. Setelah stroke, Setelah pulih. setelah pulih. Terus apa kata anak-anak? Ya itu tadi. Sudah pensiun Bunda Ya. di PLN. Ya. Ayah sudah berhenti saja Berhenti. jadi pengusaha. Mencari untuk siapa lagi? Oh, jadi sejak itu berhenti ya Bang? Berhenti. Nah, terus bagaimana cerita Abang bisa melanjutkan kehidupan kan? Apa ditangani anak-anak bisnis itu? Oh enggak. Saya waktu umur 54 dulu, masih 54. Masih belum ya. Masih jadi pengusaha. Ya, masih pengusaha, ada uang, saya periksa di rekening. Ya, oke. Lalu saya ketemu seseorang, bilang mau beli tanah enggak? Ada orang, Abang lagi ngapain tuh kalau ada orang? Gunting rambut. Oh, gunting rambut, Iya. potong rambut. Tukang rambut ngomong. Ngomong, Ngomong apa? Bang mau beli tanah enggak? Oke. Di mana? Di situ deket. Enggak ya. Oke. Setelah gunting rambut kita datang ke situ. Nah, datang. Ini tanah mau dijual? Iya. Ya udah. Pokoknya prosesnya itu beli. Oh, beli. Pada akhirnya Abang beli tanah itu. Setelah itu, Saya cari arsitek. Bilang di rumah, buat rumah kos saja ya. Terpikir saya, ya juga ya. Pada saat umur 55, 60, nggak ada semangat lagi cari bisnis. Ya udah, arsitek buat gambar, buat rapnya semua, cari tukang, bangun. Dapat 15 kamar. 15 kamar. Dan itu sekarang di mana itu? Daerah mana? Kampung Melayu Kecil 3 nomor 22A. Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh, daerah potensial itu ya. Ya. Banyak sekali memang kos-kosan di situ. Ya. Oh, jadi Abang sekarang income dari situ. Income dari situ. Oh, sama juga pensiun dong itu. Ya. Berapa? 15 kamar. 15. Sekamar sebulan berapa? Mulai dari 1.700.000 sampai 2 juta. Ya cukup lah ya. Cukup. Udah tua ini mau kemana lagi? Udah kemana lagi? Anak-anak sudah semua udah. Udah selesai semua. Coba ceritakan anak-anak itu di mana aja dinasnya. Yang pertama anak-anak bisnis. Yang perempuan pertama. Bisnis apa? Macam-macam deh bisnis. Oke. Termasuk es teh. Termasuk apa? Yang terakhir ya? Lupa saya ada 3 macam nih bisnis. Oke. Yang kedua dokter. Dokter. Nah, Lulusan mana? Yarsi Yarsi. Kerja sekarang. kerja. Terus yang ketiga? Yang ketiga kebetulan dia kuliah ke Perancis. Jadi kerjanya di Bank Perancis Bang Perancis. dan bisnis Bisnis. Sekarang tinggal di Indonesia atau di Perancis? di Indonesia. Indonesia. Ya. Oke. Yang keempat pilot Lion. Pilot Lion ya. Jadi 4 orang ya. 4 orang. Dan anak-anak sudah mandiri semua. Sudah mandiri. Dan Bang Surya sudah income-nya sudah tertunjang dari pensiun lah ya. Ya. Dari
dari kos-kosannya Iya. Bang Surya kreasi sendiri ya. Alhamdulillah. Dan Bang Surya sekarang tinggal menikmati hidup. Menikmati hidup lah udah tua. Menikmati hidup udah tua ya. Artinya ya silaturahmi dengan Iya. kawan-kawan lama. Iya, iya. Oke. Jadi itulah sahabat profil Bang Surya Judi ya. Jadi jangan khawatir kalau stroke itu tidak bisa pulih kembali, bisa sembuh dan bisa pulih, dan bahkan bisa berkreasi, bisa berbahagia di akhir kehidupan. Ya. Iya. Sahabat tahu sendiri kan, presiden kita juga ada yang pernah stroke ya kan, Gus Dur itu pernah stroke ya kan, tapi dia jadi presiden ya kan. Nah, Prabowo juga saya dengar ya begitu ya. Iya. Stroke ya, lihat beliau juga jalannya kan masih begitu. Jadi jangan berkecil hati dengan orang-orang yang pernah stroke. Jadi berjuanglah semangat. Seperti saya semangat nih. Semangat penting. Ya, sekarang Bang Surya bisa memberikan pesan nggak kepada sahabat-sahabat analisa stroke di luar sana? Berikan pesan-pesan terhadap teman-teman stroke. Setiap penyakit yang diberikan oleh Allah, pasti Allah mengambilnya kembali. Pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Obatnya ada caranya. Iya. Salah satunya adalah pulih stroke itu dengan cara Kalau stroke, latihan jinjit tadi, ataupun berenang. Jinjit dan berenang satu paket. itu paket ya. Iya. Dia bisa menguatkan otot dan bisa mengembalikan fungsi saraf ya. Iya. Yang iya. tadinya error menjadi kembali ke Iya. relnya. Iya. Itu ya Bang Surya, jinjit dan berenang ya sahabat. Cobalah kita karena memulihkan stroke itu bisa dengan logika sendiri ya. Iya. Sesuai dengan tipe karakter yang masing-masing orang. Iya. Apalagi pesan-pesannya? Semangat tentu ya. Semangat tentu. Jangan sampai menunggu mati lah. Iya, iya. Pokoknya begini, kalau bisa kita mati, setiap orang mati ya. Iya. Tapi jangan kita menuju kematian penuh dengan penderitaan ya. Iya. Kalau bisa kita nyaman ya. Ini kita camping kayak gini ya. Ya, senang-senang. Senang-senang Membahagiakan. ya. Membahagiakan diri sendiri. Iya. Ini semua kan camping kita. Membahagiakan diri sendiri dan juga keluarga dan juga semua orang yang melihat kita. Iya. Ya oke Bang Surya, terima kasih sahabat. Itulah bincang-bincang saya dengan Bang Surya Judi. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dari bincang-bincang ini dan mendapatkan motivasi. Sekian sahabat. Terima kasih Bang Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.